Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat. Ada baiknya untuk kita semua sedikit merenung dan tadabbur terhadap ibadah yang sedang kita lakukan hari ini yang terkait dengan ibadah Shaum di bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama tadabbur tentang makna dan kedudukan puasa Ramadan. Dan marilah kita mulai dengan sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Untuk tadabbur kali ini, marilah kita mulai dengan pertanyaan pada kita sendiri. Sebenarnya, apakah hakikat puasa itu? Dan seperti apakah karakter puasa itu? Saudaraku, Syam secara lugawi itu maknanya adalah menahan. Jadi, menahan apapun secara bahasa dapat dikatakan sebagai Syam atau berpuasa. Makna ini dapat dilihat pada ayat Inni nazartu lirrahmani shauma, yang artinya sesungguhnya aku bernazar berpuasa karena Allah. Yang dimaksud berpuasa dalam ayat ini adalah Maryam menahan diri tidak berbicara dengan siapapun. Sementara Syam secara terminologis salah satunya didefinisikan sebagai menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh mulai dari fajar hingga maghrib karena menghadap akan Allah dan guna menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan memperhatikan Allah dan mendidik kehendak. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah amal ibadah yang melibatkan kesiapan fisik serta psikis dan mental. Karena orang yang berpuasa akan berhadapan dengan rasa haus dan lapar, serta badan yang lelah dan lemah. Jadi fisik yang sehat menjadi sangat perlu untuk menopang pelaksanaan ibadah puasa. Keterkaitan dengan fisik ini akan lebih terasa bagi saudara-saudara kita, pekerja kasar, yang mengandalkan tenaga di dalam aktivitasnya. Kesiapan mental jelas diperlukan untuk menghadapi rasa haus dan lapar. Dan bagi yang lemah himmahnya atau lemah motivasinya, tentu tidak akan sanggup menahan haus dan lapar. Menahan dorongan hasrat biologis juga membutuhkan kekuatan mental. Tidaklah mudah mengatasi dorongan ini, sebab hasrat biologis merupakan suatu dorongan alamiah yang terus dan selalu muncul dalam diri. Jadi, ibadah puasa membutuhkan kesiapan jasmaniah maupun rohaniah. Yang berikutnya, pertanyaan kita adalah, apakah kekhususan ibadah puasa itu? Atau apa yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah lainnya? Ketahuilah, saudaraku, ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya dari sisi tata caranya. Ia sangatlah khusus. Syam berbeda dengan ibadah sholat misalnya. Sholat itu amalannya jelas, rukunnya jelas, dan dapat diikuti. Rukun salat dimulai dengan niat dan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Puasa juga berbeda dengan zakat. Bagi yang berzakat, jelas amalannya. Puasa juga berbeda dengan zakat. Bagi yang berzakat itu amalannya jelas. Ada barang atau benda atau uang yang diserah terimakan disertai dengan ijab qabul. Demikian pula, puasa berbeda dengan ibadah haji, yang mana ibadah haji itu rukun-rukunnya jelas terlihat, diawali dengan niat ikhram, hingga tahallul secara tertib. Demikian pula, bila dibandingkan dengan rukun Islam yang pertama, syahadat, puasa juga berbeda. Orang yang bersyahadat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang harus dipersaksikan di depan saksi. Puasa tidaklah seperti ritual yang lain. Ia unik
lain dari yang lain. Amalannya sendiri tak bisa ditunjukkan karena tidak ada perbuatan lahiriahnya. Dan jika diizinkan, saya akan beristilah puasa itu adalah ibadah non-fi'li. Ya, karena fi'liyah lahiriahnya tidak ada. Sehingga sesungguhnya orang tidak akan pernah tahu sebenarnya kita atau seseorang itu sedang berpuasa atau tidak. Kemudian jika kita tanyakan, mengapa ibadah puasa itu begitu khusus? Apa makna kekhususan itu? Bahkan orang lain pun tidak benar-benar tahu bahwa seseorang itu sedang berpuasa atau tidak. Saudaraku, sesungguhnya yang demikian itu maknanya sangat agung. Yang pertama, sekalipun ibadah puasa juga melibatkan kesiapan fisik, tapi sebenarnya perbuatan-perbuatan fisik itu tidaklah menjadi rukun puasa. Jadi jelaslah bahwa puasa itu sesungguhnya adalah suatu amalan jiwa. Puasa adalah olah batin, dan puasa adalah pelatihan mental spiritual. Dan jelas pula bagi kita bahwa dampak dan hasil yang diinginkan dari puasa sesungguhnya adalah kondisi jiwa. Sekalipun puasa memiliki implikasi-implikasi jasmaniah, tetapi sesungguhnya jiwalah yang menjadi target ibadah puasa. Dan memahami ibadah puasa seperti ini sangatlah penting agar kita semua dapat tetap berada pada kesadaran dan fokus pada jiwa dan diri. Puasa adalah amal ibadah yang sangat reflektif. Ini karena sadar diri, dan diri yang sadar adalah awal dari peningkatan jiwa, perbuatan-perbuatan jahatnya. Dan diri yang sadar akan mudah melihat dan termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan tinggi dan mulia. Hingga bagi kita yang sedang menjalani ibadah puasa, hendaklah jangan kita rusak puasa kita dengan urusan-urusan makan, minum, dan hasrat biologis, serta segala urusan-urusan yang rendah. Ini adalah hikmah pertama mengapa amalan puasa tidak memiliki rukun perbuatan lahiriah. Dan hikmah yang kedua, mengapa puasa itu begitu khusus? Ibadah puasa tak tampak lahirnya dan orang lain bahkan tidak tahu seseorang sedang berpuasa atau tidak. Jawabannya adalah sesungguhnya ibadah puasa adalah persoalan intimasi antara seorang hamba dengan Khalik-Nya. Allah berfirman dalam suatu hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi saum sebenarnya kesempatan dan momentum yang diberikan oleh Allah sebagai media untuk membangun hubungan intimate seorang hamba dengan Allah, Sang Pencipta. Karena kedekatan dengan Allah adalah puncak dari perjalanan jiwa seseorang. Perjalanan jiwa kita semua. Dan kedekatan dengan Allah adalah makna takwa dari sudut yang lain. Saudaraku, jika ibadah puasa itu amalan jiwa, bahkan diwajibkan 1 bulan penuh setiap tahunnya, lalu apa ini hikmahnya? Jawabannya adalah, dalam hal ini, Islam sangat jelas menempatkan urgensi jiwa dan pembinaannya. Oleh karena itu, puasa ditempatkan sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Puasa adalah rukun yang keempat dan pada dasarnya setiap insan beriman memiliki kewajiban menjalankan ibadah puasa. Sebagai individu, apalagi menjadi bagian dari sebuah kehidupan sosial, manusia memerlukan kesalehan-kesalehan, dan kesalehan sosial yang kokoh hanya dapat dibangun dengan dan berangkat dari ketakwaan kepada Sang Khalik. Saudaraku, ibadah puasa jika dilakukan dengan kesungguhan, ia akan menjadi sarana yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengendalikan diri. Dan karenanya, selain puasa Ramadan yang wajib, banyak anjuran-anjuran dari Nabi yang mulia kepada kita untuk melakukan puasa-puasa sunnah.
Kita dianjurkan untuk melakukan puasa Senin dan Kamis misalnya, atau puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa sunnah Zulhijjah, atau puasa Daud dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, La sauma fauqa saumi Daud. Tidak ada puasa yang lebih afdol dari puasa Daud. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Karena berpuasa Daud memiliki arti lebih banyak melakukan pengendalian diri dan banyak berkomunikasi secara intimate dengan Allah SWT. Orang yang demikian ini adalah orang yang terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah untuk selalu bertakwa semaksimal mungkin. Jika begitu, ibadah puasa merupakan syariat yang sangat penting. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, bila dibandingkan dengan syariat Islam yang lainnya, sepenting apakah ibadah puasa itu? Semua kewajiban dan larangan tentu saja sangat penting dalam Islam. Kita bahkan tak boleh menerima sebagian ketentuan Allah dan menolak sebagian yang lain. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Sebab seluruh hukum Allah dalam kitab suci dan sunnah Nabi adalah satu kesatuan yang utuh. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kesiapan menjalankan seluruh syariat Allah tanpa pilih-pilih apakah ia cocok dengan kehendaknya atau tidak. Syariat yang terkait dengan tatanan sosial sama pentingnya dengan syariat yang terkait dengan individu. Tetapi sungguh dalam hal ini ibadah puasa itu sangat agung dalam syariat Islam. Ia ditempatkan sebagai salah satu pilar atau pondasi dari bangunan Islam. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi dan puasa Ramadan salah satu di dalamnya. Pondasi-pondasi bangunan Islam termasuk puasa Ramadan adalah asas bagi penegakan hukum dan ketentuan-ketentuan yang lain. Dan kita paham bahwa seluruh syariat Islam itu diturunkan dengan maksud dan tujuan yang disebut dengan maqasid syariah, yakni masalihul ibad, kemaslahatan bagi manusia. Maslahat bagi manusia itu dicapai dengan hifzuddin, memelihara agama, hifzun nafs, memelihara jiwa, hifzul akal, memelihara akal, hifzul mal, memelihara harta, dan hifzul nasab, memelihara keturunan. Jadi jelaslah bahwa kewajiban ibadah saum Ramadan sangat terkait dengan kemaslahatan seluruh manusia, dan puasa adalah pilar untuk membangun masyarakat yang maslahat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.